Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 1 sampai 15 Oktober 2022 ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, teman-teman. Energi banyak orang pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 100%, bukan 100 ya, 90% saja gitu ya. Seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini minyak wangi aura, ini harganya 85.000, dan ini harganya 130.000, isinya 50 mili, yang kecil itu 30 mili ya teman-teman. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, dan khusus untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang ya, seperti itu. Dan ini juga madu karomah teman-teman. Ini saya khususkan untuk melepaskan aura negatif atau ruqyah, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan ini harganya 90.000, isinya 350 gram seperti itu. Dan ini juga seperti ini teman-teman, ini gelang ya, gelang energi. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, disenangi oleh banyak orang, dan juga untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri. Kalau gelang, cincin, liontin, lipstick, bedak bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000. Seperti misalnya naik turunnya kehidupan, punya anak berapa, atau kehidupan masa tuanya seperti apa, kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman kalau garis tangan ya. Kehidupan zodiak Cancer 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang memang akan menuai hasil kerja keras kalian karena belajar. Mungkin beberapa dari antara kalian banyak yang meningkatkan kualitas kalian dengan belajar, bisa juga meningkatkan pendidikan kalian. Mungkin yang tadinya S1 jadi S2 ya, ditingkatkan ke S2 gitu maksudnya. Terus misalnya juga kalian ini seperti menambahkan wawasan atau kemampuan kalian, misalnya kursus komputer, kursus misalnya kursus di bidang administrasi, atau kursus apapun ya teman-teman, atau belajar terapi atau hal apapun itu yang memang intinya untuk meningkatkan kualitasmu dan juga meningkatkan istilahnya kemampuan kalian, sehingga apa yang kalian lakukan ini, kalian belajar, kalian meningkatkan kemampuan kalian dengan apapun ya teman-teman. Dan di sini sepertinya membuahkan keberhasilan atau kesuksesan. Dalam arti seperti ini, mungkin banyak dari kalian yang akan mendapatkan kesuksesan itu karena kemampuanmu, karena skillmu, karena apa yang kalian kuasai. Bukan, nggak harus selalu menjadi orang kantoran, jadi seorang guru atau jadi seorang direktur, enggak. Mungkin akan ada yang sukses karena menjadi seorang konten kreator, youtuber yang sukses, atau kalian akan sukses karena seorang pelukis, seorang penyanyi, atau kalian sukses mungkin di bidang terapi atau di bidang cocok tanam yang memang banyak digemari oleh orang lain. Cara menanamnya seperti apa dan hasilnya juga bagaimana, mungkin seperti itu, jadi dijadikan contoh oleh banyak orang. Dan ini mungkin apa, karena kemampuanmu, karena skill yang kalian miliki, apapun itu ya teman-teman. Itu kan yang tadi saya sebutkan, ini contohnya aja. Jadi gitu, mungkin beberapa dari kalian ini akan mencapai kesuksesan secara ekonomi, secara rezeki ini karena skill atau kemampuanmu. Tapi bisa juga kalian ini akan mencapai kesuksesan karena kalian banyak belajar, banyak istilahnya kalian meningkatkan kualitas kerja kalian,
kalian banyak berusaha dan terus berusaha, sehingga banyak istilahnya orang-orang atau atasan kalian yang menaruh banyak kepercayaan kepadamu, memberikan istilahnya kepercayaan, sehingga kalian tuh bisa menyelesaikannya, dan pada akhirnya ada kesuksesan yang berhubungan dengan kedudukan, pekerjaan, karir, ya seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalau bekerja sama dengan kalian ini saling menguntungkan, bisa juga seperti itu kalau kalian di bidang usaha. Tetapi di sini kalian tuh seperti udah bisa melepaskan orang-orang yang toksik dalam kehidupan kalian, orang-orang yang tidak penting, yang hanya mengkhianati kalian, yang hanya mengambil keuntungan dari kalian. Ini sepertinya udah banyak kalian ini yang udah bisa melepaskan orang-orang seperti itu. Dalam arti mungkin pelan tapi pasti orang-orang seperti itu semakin terlihat dan semakin terungkap, dan akhirnya kalian bisa benar-benar melihat aslinya itu seperti apa ya, gitu ya. Dan atau kalian juga mungkin udah bisa melepaskan hal-hal yang kurang penting yang selama ini kalian lakukan. Mungkin bisa aja kebiasaan buruk kalian atau sesuatu yang memang tidak baik untuk kalian, misalnya minum ya, narkoba misalnya, pokoknya hal-hal yang memang tidak menguntungkan lah buatmu. Jadi intinya udah bisa melepaskan sesuatu yang memang udah tidak baik untuk kehidupanmu atau dirimu. Jadi kalian itu seperti bertransformasi menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang dalam hal apapun, sehingga membuahkan pemikiran-pemikiran positif dan berdampak sangat baik untuk kehidupanmu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan keuanganmu. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang mulai bisa bersyukur dengan apapun yang kalian alami atau kalian rasakan saat ini, kalian miliki saat ini. Tetapi di sini memang banyak dari kalian yang masih ingin mencapai sesuatu yang udah lama kalian inginkan, misalnya ingin punya usaha atau ingin membeli sesuatu, atau bisa juga ingin istilah punya kerjasama dengan seseorang yang bisa menguntungkan dan mengembangkan usaha kalian atau karir kalian, kan seperti itu teman-teman ya. Dan ini kalian tuh seperti lagi memperjuangkan dan terus belajar. Tetapi di sini hati-hati, jangan terlalu berambisi, karena kalau terlalu berambisi kalian akan kecewa. Jadi keseimbangan antara belajar, bekerja, doa, dan juga semangat itu diseimbangkan. Jangan terus bekerja dan itu istilahnya berpatokan ke hasil, nanti kalian kecewa ya, seperti itu. Jadi maksud saya itu mengalir saja, yang penting kalian tuh berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya kalian serahkan kepada Tuhan, itu maksud saja ya. Tapi banyak di sini kalian ini akan pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat yang berhubungan dengan peningkatan karir, pekerjaan atau keuangan, tetapi perjuangannya juga enggak semudah itu. Jadi banyak hal yang akan kalian temui, dan itu benar-benar butuh kesabaran, kualitasmu, dan juga kemampuanmu ya teman-teman, seperti itu. Dan pastinya pemikiran yang tenang. Kita ngebahas untuk yang keuangan dong ya, bukan yang keuangan. Keuangan zodiak Cancer 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak perubahan besar yang akan datang kepadamu. Apapun yang kalian perjuangkan, apapun yang kalian rintis, sepertinya akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan atau akan sangat merubah kehidupanmu. Cara pandangmu, cara pikirmu itu berubah menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih matang, dan lebih bermanfaat untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Segala beban yang pernah kalian lakukan, pekerjaan, usaha, ataupun tanggung jawab, pelan tapi pasti membuahkan perubahan-perubahan baik yang akan membuahkan kesuksesan. Ini bisa berhubungan dengan kalian ini punya kedudukan tertentu yang akan dipromosi, ada seperti kalian bisa mempertahankan kedudukan kalian, ada juga yang seperti itu dengan kualitas kerja yang bagus dan orang-orang percaya kepadamu. Dan bisa juga berhubungan dengan kalian ada promosi jabatan, ada kerjasama, ada tantangan kontrak, ada juga seperti akan pergi ke suatu daerah tapi berhubungan dengan pekerjaan atau usaha, dan ini memang butuh kerja keras tetapi pelan tapi pasti akan membuahkan kesuksesan atau keberhasilan nantinya ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti udah bisa menikmati hasil dari payah kalian, sehingga banyak dari kalian yang udah bisa memberikan perubahan-perubahan positif di dalam kehidupanmu, keluargamu, bahkan bisa berbagi dengan orang lain, orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Dan di sini akan ada kabar baik yang akan datang dari jauh ya teman-teman. Ini berhubungan dengan kerjasama
bisa juga berhubungan dengan ada seseorang yang sangat tertarik dengan kemampuanmu dan mereka mengajak kerjasama dengan kalian atau membeli apa yang kalian, misalnya gini teman-teman, kalian ahli di bidang melukis, seni rupa, atau ahli di bidang apapun, orang lain tuh tertarik dengan hasil kerja kerasmu dan orang lain tuh membeli itu, dan pada akhirnya bukan cuma materi tapi nama kalian udah mulai dikenal oleh orang lain karena dipromosikan, karena kualitas kalian ini sepertinya memang sangat baik, banyak orang yang suka, sehingga dari mulut ke mulut orang tuh bilang ini bagus loh, itu bagus loh, dengan dia bagus loh, mungkin seperti itu teman-teman ya, gitu. Bisa juga berhubungan dengan usaha, tapi kalau usaha teman-temannya sepertinya memang banyak sekali cobaannya ya, lagi naik turun secara keuangan, mungkin penjualan juga kurang lancar, tetapi tunggu ya, 1-2 bulan ke depan semuanya akan lebih baik insya Allah ya, untuk zodiak Cancer. Secara keuangan banyak perubahan baik, tetapi banyak dari kalian juga yang harus bersabar untuk berproses. Kalau kalian yakin dan percaya, jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan, yakin Tuhan sayang sama kita ya, pasti ada keberkahan rezeki yang akan datang kepadamu, dan itu saya rasakan mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan lagi, atau bahkan di sini mungkin ada beberapa dari kalian, bahkan banyak yang udah bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian. Jadi sesuaikan saja teman-teman apa yang kalian alami saat ini, dan itu mungkin energi kalian. Yang pasti di sini saya menekankan kepadamu banyak perubahan baik, tapi jangan mudah bosan, jangan mudah sombong, jangan mudah puas, karena itu akan membuat kalian itu seperti mandek, nggak punya kreatif lagi untuk pemikiran kemajuan ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi harus tetap berkreasi, punya kreatif yang memang secara tindakan, secara pemikiran itu harus dilakukan terus, dan jangan mudah merasa puas, tetap harus belajar, tetapi jangan sombong juga. Karena di sini benar-benar harus berkesinambungan, ada keseimbangan yang harus kalian lakukan dengan ranah yang memang masing-masing yang kalian alami ya, seperti itu. Itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini udah berhasil, udah banyak kemudahan yang kalian alami, kalian hadapi, banyak penyelesaian dalam kehidupan kalian yang memang udah bisa terselesaikan, jangan lupa untuk bersyukur dan coba berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian, seikhlas kalian dan sebisa kalian lah, itu nggak memaksakannya, seperti itu. Kita ngebahas untuk asmara ya. Asmara zodiak Cancer 1-15 Oktober 2022, dan ini berhubungan dengan yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan kita ngebahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian harus bisa menyeimbangkan, butuh keseimbangan, entah secara pemikiran, entah secara tindakan, dan juga kalian ini jangan terlalu banyak menuntut kepada pasangan. Karena apa? Karena mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, entah karena ekonomi yang kurang atau misalnya ada permasalahan yang belum terselesaikan, itu benar-benar harus butuh kesabaran dan kerjasama. Bukan istilahnya hanya melibatkan satu orang. Dan ini benar-benar butuh keseimbangan dan pengertian. Kalian juga harus banyak belajar untuk saling menghargai dan saling memaafkan. Tetapi di sini bisa juga teman-teman ini banyak yang akan memperbaiki kualitas kerjamu, kualitas dirimu. Mungkin ada yang kuliah lagi, ada juga yang membuka usaha, atau ada juga yang kursus ini kursus itu untuk mengembangkan jiwamu untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan untuk rumah tangga. Tetapi di sini hati-hati dan pergaulan teman-teman tadi di ruang lingkup pekerjaan atau lingkungan, karena di sini rentan sekali dengan datangnya orang ketiga yang mungkin bersinar membuat kalian itu menarik ya, dan pada akhirnya terjadilah perselingkuhan. Takutnya seperti itu, karena ini akan berdampak besar sekali untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Kalau kalian merasakan kesumpekan di rumah, diselesaikan, jangan sampai karena banyak kesumpekan di rumah ada seseorang yang membuat kalian itu merasa berbunga-bunga, kalian mencari kesenangan di luar dengan orang tersebut, dan pada akhirnya kalian istilahnya melupakan ya
tugasmu, kewajibanmu. Keindahan itu hanya keindahan sesaat dan dampaknya akan kalian rasakan oleh kalian, pasangan, dan juga anak-anak. Begitu ya, apalagi kalau melibatkan ekonomi. Seperti itu teman-teman. Ini karena ini warning aja, peringatan aja. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bagi yang mengalami ya, bagi yang nggak mengalami ya jangan dimasukin ke hati, berarti bukan energi kalian. Seperti itu. Harus ada keseimbangan, intinya saling berjuang dan saling mengerti, saling menghargai, itu sih lebih ke situ ya. Karena di sini ada ada beberapa yang saya nggak bilang semua, ada beberapa hubungan ini yang membutuhkan pembaruan. Misalnya mungkin lebih meningkatkan keharmonisannya lagi karena mungkin udah mulai hambar ya, seperti itu. Banyak hal yang terjadi sehingga membuat kalian itu seperti kehampaan, kesepian, dan ada rasa hambar untuk perasaan atau cinta yang mulai pudar. Nah itu maksud saya. Kita ngebahas yang single. Yang single ini semakin banyak dari kalian yang sangat memprioritaskan ya kehidupanmu, pekerjaanmu, usaha, dan karirmu. Dalam arti kalian ini lebih mementingkan pengembangan diri yang berhubungan dengan kesejahteraan finansial untuk kehidupanmu saat ini dan juga masa depan. Karena mungkin ya banyak dari kalian yang merasakan kecewa dengan yang namanya cinta ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sukses secara cinta, tapi ada juga yang teman-teman yang memang lagi banyak merasakan kegagalan atau dikhianati, sehingga lebih baik ke finansial saja atau ingin menenangkan diri dulu. Tetapi di sini memang banyak dari kalian yang secara finansial itu terbuka peluangnya untuk sukses. Bahkan saya bisa melihat mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan juga peluangnya lagi masih ada aja, bisa juga akhir tahun atau bahkan sampai pertengahan 2023 di sini ya. Jadi banyak peluang yang memang akan membuat kalian itu berkembang secara keuangan, karir, pekerjaan, usaha. Sesuaikan saja ya teman-teman. Tapi secara cinta memang di akhir tahun atau mungkin di bulan Oktober akhir akan ada yang punya gebetan atau soulmate, tetapi ini lebih ke banyak dari kalian yang lebih memprioritaskan secara ekonomi atau fokus kepada kehidupanmu secara finansial. Seperti itu ya teman-teman gitu. Walaupun memang di sini ada juga yang akan menikah tetapi agak tipis energinya. Itu aja. Dan kita bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan ini energinya hampir sama ya, lagi banyak kegalauan, seperti enggak tahu harus bagaimana, hilang harapan, hilang keinginan untuk maaf ya teman-teman, kadang-kadang udah putus asa gitu. Jadi kalian seperti udah enggak tahu harus bagaimana nih. Ini berhubungan dengan cinta, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kalian yang selalu istilah mengintimidasi atau menekan kalian, menuntut kalian ya. Bisa berhubungan dengan keuangan juga bisa. Ini campur aduk ya gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang merasakan kesedihan, kegalauan, kebingungan, nggak tahu harus bagaimana ya. Tapi di sini memang banyak dari kalian yang harus tetap semangat. Banyak dari kalian yang masih bisa melihat harapan ke depan itu masih luas. Tidak semuanya putus asa ya, walaupun ke dalam keadaan yang sulit, tetapi teman-teman juga banyak yang masih semangat, masih yakin ada kebahagiaan di masa yang akan datang untukmu, entah jodoh, pekerjaan, atau penyelesaian masalah. Dan mungkin beberapa dari kalian juga akan ada yang pergi jauh dari tempat kalian tinggal saat ini, entah keluar kota, keluar negeri, keluar daerah, yang berhubungan dengan ingin mencari suasana baru atau pekerjaan baru atau usaha baru atau sesuatu yang memang istilahnya baru lah untukmu, ingin menenangkan diri tapi tetap berkembang. Tetapi di sini ada juga yang merasakan udah kelelahan dengan kehidupanmu, dengan keadaanmu, sehingga kalian ini benar-benar butuh orang-orang yang benar-benar bisa istilahnya memberikan arahan atau pencerahan kepada dalam hati kalian, dan kalian juga bisa menerimanya sehingga timbul ada hati yang tenang dan membuahkan semangat lagi ya. Kalian butuh orang-orang yang bisa mentorin kalian, yang benar-benar bisa istilahnya masuk ke dalam hati kalian. Karena gini teman-teman, kadang-kadang banyak orang yang mentorin kita ya di saat kita lagi terpuruk atau kesusahan, belum tentu masuk ke dalam hati kita, belum tentu masuk ke pikiran kita.
dan otomatis itu kita tidak bisa mencerna ya. Tapi ada juga orang yang bisa memberikan pencerahan atau arahan kepada kita di saat kita susah, galau, sedih, butuh bantuan ya, seperti itu. Dan benar-benar istilahnya bisa masuk banget ke hati kita, sehingga kita tuh bisa mencerna, lalu bisa memikirkan, dan akhirnya kita timbullah semangat, kesabaran, dan timbullah pemikiran-pemikiran yang baik. Mungkin kalian butuh orang-orang seperti itu saat ini ya teman-teman. Dan coba kalian, kalau kalian belum menemukan dengan orang yang seperti itu, kalian dekatkan kepada Tuhan, itu nomor satu. Di saat kita kesusahan, kesedihan, keterpurukan, Tuhan adalah segala-galanya. Tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita meminta perlindungan, atau tempat kita mengadu pun ya. Itu teman-teman ya. Semoga ini menjadi arahan, pencerahan buat teman-teman. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, semoga secepatnya diluruhkan oleh Yang Maha Kuasa ya, oleh Tuhan Yang Maha Esa, diganti dengan segala kemudahan dan keberkahan untukmu. Apapun yang kalian butuhkan dimudahkan dan dicukupi, seperti itu. Apapun yang jadi beban dalam kehidupanmu, semoga secepatnya diganti dengan kebaikan, amin ya. Itu aja teman-teman, semoga ini menjadi manfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan tekan loncengnya ya, biar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya. Seperti itu ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, jangan lupa bersyukur. Dadah.